wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari juz amma, dan kita masuk pada surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur ini secara tartib Al-Quran masuk pada 102 dengan jumlah ayat 8, jumlah kalimat 28, dan jumlah huruf 122 huruf. Adapun apakah dia makkiyah ataukah madaniyah, tergantung asbab nuzulnya. Ada yang mengatakan bahwa surah At-Takatsur ini adalah makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Dan ada yang mengatakan dia adalah madaniyah, maknanya turun setelah hijrah. Yang mengatakan bahwa surah At-Takatsur ini adalah makkiyah karena turun kepada dua kabilah. Pertama, kabilah Bani Abdil Manaf yang berselisih dengan kabilah Bani Syahmin. Bani Abdi Manaf ini apabila berjumpa dengan Bani Syahmin di sekitar Ka'bah, maka mereka saling berbangga dengan hasab. Beda hasab, beda nasab. Kalau nasab itu ke bawah, kalau hasab itu ke atas. Jadi mereka berbangga dengan kakek buyut mereka, sehingga kata Bani Abdi Manaf, kakek buyut kami ini begini dan begitu. Di antara mereka mungkin kalau zaman sekarang ini ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi jenderal, dan begitu seterusnya. Mereka menghitung-hitung orang-orang yang sukses dari kakek buyutnya. Bani Syahmin pula tak mau kalah. Mereka juga menyebutkan keberhasilan kakek buyut mereka, sampai ketika jumlah mereka kurang banyak, maka mereka datang ke kuburan kakek-kakek mereka dan menghitung dengan kuburan-kuburannya. Makanya Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai menghitung kuburan. Lo bayangkan, nih kuburan ini nih mantan jenderal, yang itu mantan wali kota, ini satpol pp, ini di sini hitung-hitung. Ya. Makanya kemudian turun ayat, fa idza afadtum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asyaddu dzikra. Apabila kalian selesai melaksanakan manasik-manasik kalian, maka ingat Allah. Perbanyak menyebut Allah sebagaimana kalian memperbanyak menyebut bapak-bapak kalian. Turun ayat ini. Kalau menyebut bapak kalian sedemikian hebatnya, harusnya mengingat Allah jauh lebih hebat dibandingkan itu. Ini peristiwanya di Mekah, sehingga surah At-Takatsur ini menurut asbab nuzul ini adalah makkiyah. Tetapi dalam asbab nuzul yang lainnya yang disebutkan ahli tafsir, bahwa ini terjadi perselisihan kepada orang-orang Khazraj dan Aus, cikal bakal orang-orang Ansar. Khazraj dan Aus ini satu kakek, satu buyut bahasa kita, turunan daripada orang yang namanya Ma'us Sama.
Jadi kakek buyutnya namanya Ma'us Sama, air dari langit. Nama orangnya Ma'us Sama. Kenapa disebut Ma'us Sama? Saking dermawannya sampai dijuluki Ma'us Sama. Adapun neneknya dari Kailah, maka disebut Bani Kailah. Itulah turunan Khazraj dan Aus yang belakangan dua kabilah ini masuk Islam dan menjadi Ansar. Lah Khazraj dan Aus ini selalu bertengkar, bahkan berperang, dan mereka pun saling berbangga dengan buyut mereka sampai menghitung kuburan juga. Sehingga Allah turunkan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak menyebut kesuksesan bapak moyang kalian sampai kalian zurtum, datang ke kuburan, menghitung kuburan. Bayangkan, begitulah tradisi orang-orang jahiliyah, al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Satu sisi berbangga dengan hasab, kakek buyut mereka, sisi lain mencela nasab orang. Maka di zaman Nabi SAW ada dua orang yang berbangga dengan nasab, kemudian mencela nasab orang lain dan mengatakan kepada kawannya, tahukah kamu siapa saya? Ana fulan ibn fulan, ibn fulan ibn fulan, ibn fulan ibn fulan, sampai 9 buyutnya dia hafal. Tah makan apa orang Arab itu? Kok bisa hafal kakek buyut mereka? Saya enggak yakin kakek buyut antum ketiga saja namanya enggak tahu. Mungkin karena tempe sama tahu yang antum makan jadi hafalannya lelet gitu. Siapa kakek buyut yang ketiga antum enggak yakin. Enggak yakin Pak Darwis hafal. Tapi orang Arab hafal turunan itu. Nasab itu mereka hafal tuh, mereka atas. Tiba-tiba mencela kawannya dan mengatakan, amma anta fala ummalaka, adapun kamu saya enggak yakin sehebat aku nasabnya gitu. Sebutkan nasab. Maka dia pun mengatakan, tunggu dulu, saya pun punya nasab yang bagus. Disebutkan ana fulan ibn fulan ibn fulan. Datang Nabi, kemudian mengatakan, hentikan perbuatan jahiliyah kalian ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan satu kisah di zaman Nabi Musa. Dulu di zaman Nabi Musa, kata Nabi SAW, ada dua orang yang persis seperti kalian, bangga dengan nasab ke atas dan mengatakan saya fulan ibn fulan sampai 9 kakek disebut. Kemudian menghina kawannya dan mengatakan, amma anta fala ummalaka, adapun kamu saya tidak sehebat nasabku katanya. Sebutkan nasab. Malu-malulah kawannya menyebutkan nasab dan mengatakan, ana fulan ibnu fulan ibnu fulan. Cuma 3 kakeknya disebut. Kakek yang keempatnya malas menyebutnya. Kenapa? Karena kafir. Dia tidak mau menyebut kakek yang kafir. Akhirnya diulang, ana fulan ibnu fulan ibnu fulan ibnul Islam. Kakek buyutnya yang keempat dibilang Islam. Dua-duanya Allah wafatkan. Yang berbangga dengan nasab walaupun dia kafir, Allah masukkan ke neraka. Dan yang satunya Allah masukkan ke surga karena bangga dengan nasab muslim. Bayangkan orang ini masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena zalim, hanya menyebut kakek buyut saja masuk neraka. Kenapa? Karena ada unsur kesombongan di sini. Sama dengan di Jawa itu, kalau bagian-bagian keraton, daerah-daerah Jawa Tengah yang masih kental dengan keraton itu, mereka kan kadang-kadang merasa darah mereka lebih biru daripada darah antum. Antum darahnya merah, mereka biru. Ya, mereka itu saling berbangga dengan nasab kesultanan kan? Atau secara umum di masyarakat kan? Kamu nggak tahu ya siapa bapak saya? Emang bapak kamu siapa?
Mungkin bapaknya jenderal atau polisi itu. Ngapain berbangga dengan orang tua? Bangga itu dengan diri sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kalian at-takatsur. Ada sebuah riwayat ketika Nabi SAW membaca ayat alhaakumut takatsur ini, beliau kemudian mengatakan di hadapan para sahabat, dan ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Mutarrif dari bapaknya, dia mengatakan, Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur. Kata Mutarrif dari bapaknya, dia mengatakan, aku datang menemui Nabi. Ketika itu Nabi membaca alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian at-takatsur, bermegah-megahan atau dengan dunia kalian. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali, yaqulu ibnu Adam mali wa maluk, ya ibna Adam laisa laka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita wa ma siwa dzalika fa dhahibun wa tarakahu linnas. Kata Nabi SAW, alhaakumut takatsur, melalaikan kalian berlomba-lombanya dengan dunia. Anak Adam mengatakan, mali, hartaku. Lihatlah hartaku, mana hartamu? Maka Rasul mengatakan, wahai anak Adam, tidaklah dari hartamu itu kecuali yang kau makan pasti hilang, yang kau pakai pasti usang, yang kau sedekahkan itulah yang sebenarnya harta. Karena semua harta ini akan hilang dan akan ditinggalkan, kemudian diambil para penerusnya, jadi warisan. Jadi penafsiran yang kedua, alhaakumut takatsur, artinya di sini takatsur, kalau tadi penafsiran pertama berbangga dengan banyaknya kakek buyut mereka yang berhasil. Tapi penafsiran yang kedua, takatsur di sini artinya terlampau menyibukkan mencari dunia sehingga melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Sehingga Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke dalam kuburan. Maksudnya sampai kalian mati, baru kalian tahu gitu ya, bahwa selama ini terlalaikan dengan harta. Setelah kematian baru dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, hidupkan aku sesaat supaya aku bisa bersedekah. Manfaat ucapannya, innaha, di mana ayatnya itu? Qala rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat angan-angan saja, mustahil orang mati dibangkitkan. Lalu kenapa kemudian bahasanya hatta zurtum? Zurtum itu artinya ziarah. Karena di dunia ini kita ini hanya ziarah saja. Kita sedang berziarah ke dunia ini karena tujuannya bukan dunia. Dunia ini tempat ziarah saja. Antum kalau berziarah ke tempat kawan gitu kan enggak mungkin tinggal di rumah dia. Itu bukan ziarah namanya. Itu merampas rumah orang namanya. Ziarah itu ya sebentar pergi. Itulah ziarah namanya. Allah bahasakan dengan hatta zurtum. Zurtum itu artinya berziarah. Dunia ini tempat berziarah, sehingga tidak perlu kemudian dilalaikan. Karena hakikat dunia itu sebenarnya disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 20. Inilah khulasah bahasa saya. Khulasah itu apa? Ringkasan tentang hakikat dunia itu. Jadi kalau antum tahu hakikat dunia itu apa, baca surah Al-Hadid 20.
i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah satu permainan, dua sendau gurau, tiga perhiasan, empat saling berbangga di antara kalian, lima berlomba-lomba dengan kekayaan, dan yang keenam berlomba-lomba keturunan. Inilah ringkasan dunia. Dunia ini hanya di empat perkara ini, di enam perkara ini. Pertama, permainan. Dunia ini permainan saja. Yang kedua, sendau gurau, ketawa ketiwi sana sini. Yang ketiga, perhiasan, berbangga-bangga dengan mobil, dengan rumah, dengan tanah, perhiasan saja. Atau saling bangga, berbangga diri karena saya kaya, yang lain miskin, saya pejabat, yang lain rakyat, dan begitu seterusnya. Atau berbangga dengan kekayaan, atau berbangga dengan keturunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan melalaikan enam perkara ini, karena ini bagian daripada tipu daya dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ulama mengatakan bahwa hakikat harta itu at-tajmi'u wat-tafriqu. At-tajmi' wat-tafriq. Apa tajmi' dan apa tafriq? Tajmi' itu artinya mengumpul-ngumpulkan. Kalau tafriq itu artinya meninggalkan. Itulah hakikat harta. Dikumpul-kumpulkan harta itu banyak-banyak, habis itu ditinggalkan. Coba lihat orang-orang kaya itu, yang harusnya mereka sudah pensiun, ya, dengan kekayaan itu cukuplah ngasih makan anak turunan sampai 7 turunan itu. Semakin tua makin sibuk pula dia buka cabang. Cabang sana, cabang sini, bercabang-cabang perusahaannya. Lalai bahwa dia akan mati. Lihat bos-bos besar itu, lihat matinya, tiba-tiba ketimpa tronton, mati. Dibawa kekayaannya, enggak juga. Lagi main futsal, kena semput jantung, mati. Lagi main golf, kena jantung, mati. Kalau sudah mati loh, harta yang dikumpulkan dari dia akil balik sampai dia tua kemudian mati, siapa yang mewarisi? Yang mewarisi itu anak keturunannya. Tidak juga harta miliaran dimasukkan ke dalam kuburannya, gila. Makanya hakikat harta itu dikumpul-kumpulkan, habis itu ditinggalkan. Kan aneh gitu ya. Dari kecil kita cari uang, beli tanah, buat rumah, beli kendaraan, habis banyak hartanya, tiba-tiba mati. Nah, itulah hakikat harta. Dikumpul-kumpul, habis itu ditinggalkan. Yang senang siapa? Ahli warisnya. Ahli waris itu menangis itu cuma sehari saja, ikhwan. Antum punya kekayaan banyak, mati, ditangisi 1 hari itu. 2 harinya sibuk, mana sertifikat bapak, mana berangkasnya, di notaris mana diurus. Sibuk dia. Ya. Jadi yang senang itu ahli waris. Lalu apa manfaatnya? Sementara nanti di akhirat justru yang menjawab pertanyaan soal harta bukan ahli warisnya, dia yang menjawab min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Bingung dia. Karena orang dengan harta itu ada 4 macam, ikhwan. Ada 4 macam orang dengan harta itu. 1, ada orang yang mencari harta dengan halal, diinfakkan ke yang halal. Mantap nih. Yang kedua, ada orang mencari harta dengan cara halal, diinfakkan pula ke yang haram. Celaka dia. Yang ketiga, ada orang yang mencari harta dengan haram, diinfakkan pula ke yang halal. Korupsi untuk bangun masjid. Korupsi untuk bangun masjid. Dari yang haram ke yang halal, diterima infaknya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa
tayyibah. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Yang kuadrat ini, yang keempat nih, diambil dari yang haram, diinfakkan pula ke yang haram. Menang judi untuk zina. Itu kuadrat dosanya itu ya. Dari yang haram ke yang haram. Itulah manusia dengan harta, tidak lebih dari 4 kelompok ini. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalla, jangan seperti itu. Jangan sampai harta dan kekayaan serta dunia ini melalaikan kalian. Jangan seperti itu. Kenapa? Saufa ta'lamun. Thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Subhanallah, Allah menyebut 3 kata ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun, satu. Diulang lagi, thumma kalla saufa ta'lamun. Diulang lagi, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ada 3 kalimat ta'lamun di sini. Kalla, sekali-kali jangan begitu, saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Thumma, kemudian, kalla, jangan seperti itu, saufa ta'lamun, kelak engkau akan mengetahui. Kalla, sekali-kali jangan seperti itu, lau ta'lamuna ilmal yakin, sekiranya kalian mengetahui dengan pasti. Dari sini ulama membagi, karena menyebut 3 kalimat ta'lamun, bahwa ilmu itu ada 3. Ada yang disebut dengan ilmu, ada yang disebut dengan ilmu yakin. Yang kedua ada yang disebut dengan ainul yakin. Yang ketiga yang disebut dengan hakul yakin. Saya ulangi, ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apa maknanya? Ilmu yakin ini, saya contohkanlah yang mudah. Keberadaan Ka'bah. Dulu di masa jadul belum ada handphone. Handphone itu masih handphone besar itu ya. Udah kalau punya handphone besar itu udah kaya dulu. Sang lempar anjing. Kering gedenya. Handphone segini itu ada antennya lagi gitu. Jadi orang-orang yang datang umroh atau haji, kemudian ceritalah pulang mereka tentang kondisi Ka'bah. Kita yang tidak pernah haji, mendengar di Mekah ada Ka'bah itu yakin gak? Yakin. Kenapa? Karena banyak orang yang bercerita, walaupun belum nampak. Yakin, karena gak mungkin lah banyaknya orang bercerita Ka'bah itu berkumpul untuk kedustaan, kan mustahil. Itu disebut ilmu yakin. Yakin ada Ka'bah. Kenapa? Banyaknya orang cerita. Kemudian setelah lama dari handphone jadul adalah handphone yang canggih. Muncullah YouTube di situ. Nampaklah Ka'bah di YouTube tuh. Kan itu ya. Itu meningkat dari ilmu yakin menjadi ainul yakin. Oh, nampak. Ain itu artinya mata. Matanya nampak, oh iya ini Ka'bah ini. Itu ainul yakin. Allah takdirkan pula bisa umrah antum. Nyentuh Ka'bah, nyium Hajar Aswad, itu disebut hakul yakin. Bertingkat ilmu itu. Dari keyakinan kepada melihat, dari melihat kepada memegang. Makanya ilmu yakin menjadi ainul yakin, menjadi hakul yakin. Lalu apa kaitannya di sini? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla saufa ta'lam, sekali-kali jangan seperti itu. Kelak kau akan tahu. Kalla, kemudian Allah mengatakan summa kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali jangan begitu, kalian akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kalian akan mengetahui kapan? Saat sakaratul maut. Ta'lamun yang pertama ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, artinya saat sakaratul maut engkau akan di situ melihat bagaimana malaikat-malaikat yang mencatat amal kita diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun sesaat. Kemudian
Summa kalla saufa ta'lamun. Ta'lamun yang kedua, jangan seperti itu. Sekali-kali kalian akan tahu kapan, ketika masuk dalam kuburan. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunal jahim. Kemudian ta'lamun yang ketiga, kalian akan betul-betul yakin ketika melihat jahannam. Diingatkan dengan 3 perkara di sini. Jangan seperti itu, jangan sampai dunia melalaikan kalian. Ingat, di sana ada kematian, di sana ada kuburan, dan di sana ada jahannam. Maksudnya dengan tingkatan keyakinan itu maksudnya gimana? Ketika kita yakin bahwa di dalam kuburan itu ada kehidupan, orang muslim harus yakin. Itu disebut ilmu yakin. Kelak di kuburan itu ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Harus yakin. Itu disebut ilmu yakin. Kemudian saat masuk ke dalam kuburan, Allah akan perlihatkan bagaimana mungkar dan nakir mempertanyakan soal 3 perkara. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nampak kita 2 malaikat itu. Itu disebut ainul yakin. Ketika betul-betul orang ini tidak bisa menjawab, kemudian disiksa habis-habisan oleh malaikat yang menyiksa orang-orang yang dikubur, yang disebut dengan azab kubur. Ketika dia merasakan sakit, itulah disebut hakul yakin. Ataupun dia mendapatkan nikmat. Atau di akhirat, kita yakin di akhirat itu ada siksa Allah subhanahu wa ta'ala, ada azabnya. Kita yakin, tulis sebut ilmu yakin. Seorang muslim harus yakin, tidak boleh mengingkari ada kehidupan setelah kematian. Kemudian kelak pada hari kiamat, Allah akan mendatangkan jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Jahannam akan datangkan, semua akan melihatnya. Itu namanya ainul yakin. Ketika orang-orang kafir disiksa dan merasakan bagaimana pedihnya siksaan, itu jadi hakul yakin. Baru betul-betul kamu merasakan bagaimana siksaan Allah. Begitu juga orang-orang yang beriman. Ketika mereka yakin di akhirat ada kehidupan, yakin dia. Kemudian diperlihatkan sorga, menjadi ainul yakin. Masuk pula ke dalam sorga, dapat nikmat yang luar biasa, tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Menjadi hakul yakin. Berarti di sana ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperingatkan kepada orang-orang yang terlalaikan dengan dunia. Kalla saufa ta'lam. Jangan seperti itu. Ada kematian, ada kuburan, dan ada jahannam. Makanya sebagian para ulama mengatakan kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Titik sampai di sini. Ada yang mewakafkan sampai di sini. Artinya la tarawunal jahim ini kalimat baru, bukan ataf kepada sebelumnya, bukan menyambung kepada kalimat sebelumnya. Di sini ada kalimat yang dibuang, yang kalau mau ditampakkan kalimatnya adalah jangan seperti itu, kelak kalian akan mengetahui. Kemudian jangan seperti itu, kelak kalian akan mengetahui. Kemudian jangan seperti itu, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, tentu kalian tidak akan melalaikan dari dunia. Tentu akan kalian tidak mungkin terlalaikan dengan dunia. Kemudian jumlah baru la tarawunal jahim, di sini sumpah, wallahi itu maksudnya kalian akan melihat jahannam. Thumma la tarawunah, thumma la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kamu benar-benar akan melihat jahannam dengan mata kepala kalian sendiri. Kemudian thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Ayat yang ke-7 sedikit saya jelaskan. Di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi SAW, Rasul pernah keluar di musim ketika Madinah penuh dengan paceklik. Hampir manusia banyak kelaparan, hewan-hewan pun hampir mati karena nggak ada yang dimakan. Rasul siang-siang bolong keluar, tiba-tiba berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi SAW, wa ma akhrajakuma,
Apa yang membuat kalian keluar di waktu terik-terik matahari? Orang Arab tidak terbiasa keluar siang-siang karena panas gitu ya. Kata Abu Bakar dan Umar sambil menyingsingkan bajunya dan mengatakan, "Ju ya Rasul, lapar." Kemudian Rasul melihat ada batu diganjal di perutnya. Begitu orang dulu, kalau lagi lapar mereka ambil batu, taruh di perut, diikat supaya perutnya agak ke dalam. Nah, itu mengurangi rasa lapar orang dulu. Antum kalau lapar buat kayak gitu, ambil bata, taruh di perut, ikat kan gitu. Kalau antum nggak yakin lapar ya ke warung bakso lah. Ngapain pulang ikat perut dengan batu lah. Tapi dulu para sahabat apa yang mau dimakan? Begitu caranya. Maka Abu Bakar dan Umar kemudian bertanya balik, "Wa ma akhrajaka ya Rasulullah?" Lalu apa yang membuat anda keluar dari rumah di waktu seperti ini wahai Rasul? Kata Rasul, "Ju, sama wahai Abu Bakar." Dibukanya perut Nabi bukan satu batu, dua batu pula di perut Nabi. Artinya Rasul lebih lapar dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah ya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin kelaparan. Antum kulkas saja dua-duanya penuh pula. Ya. Akhirnya kemudian Rasul, Abu Bakar dan Umar ini Rasul mengajak keduanya ke perbatasan kota Madinah. Di situ ada rumah seorang dermawan Ansar, Abu Tihama. Ketika sampai di rumah orang dermawan Ansar ini, rupanya tidak ada, yang ada istrinya. Maka sebagai adab Rasul tidak masuk tetapi menunggu di luar, menunggu suaminya datang. Setelah beberapa waktu datanglah Abu Tihama ini membawa air bersih karena susah mencari air bersih. Istrinya memberitahu bahwa ada tamu Nabi, Abu Bakar dan Umar. Apa kata beliau? "Demi Allah tidak ada tamu yang lebih istimewa melainkan mereka bertiga." Akhirnya dia manjat kurma, ambil rutop. Rutop itu kurma yang paling enak, yang masih kuning-kuning tuh. Kemudian dihidangkan kurma, tamar dan air putih. Habis itu dia ambil pisau, mau nyembelih kambing. Mau diambil pula kambing pejantan. Kata Rasulullah, "Iya kawal halib." Jangan kambing itu. Yang ini saja kata Rasul. Disyaratkan kambing kurus. Itulah kalau tamu tahu diri begitu. Kalau tamu tahu diri ya. Antum tak tahu diri. Ya. Anda mau beli bakso ya? Oh jangan, saya nggak suka bakso, soto aja. Kan itu tuh antum tuh. Ya Nabi enggak. Jangan yang itu, jangan itu. Ya, jadi kalau antum ditawari mau soto apa? Enggak usah, air putih saja. Nah, gitu maksudnya. Bukan begitu. Keluarkan aja yang di kulkas itu kan. Lebih parah lagi tuh bahasanya. Mengeluarkan yang di kulkas kan. Akhirnya kemudian disembelihlah kambing itu. Dihidangkan kepada Nabi. Ini daging baru direbus. Ini kan ada asapnya tuh. Apa yang terjadi? Fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasul menangis. Abu Bakar pula orang yang paling meniru Nabi, tanpa melihat alasan Rasul kenapa menangis, ikut pula dia menangis. Itulah Abu Bakar. Dia enggak peduli. Rasul tertawa ikut tertawa. Rasul menangis ikut menangis. Itulah Abu Bakar. Lain Abu Bakar, lain Umar pula. Umar tak bisa main tangis-tangisan gitu. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afi hadhihi al-halati tabki?" Rasul, dalam kondisi hidangan di tengah-tengah kita kau nangis pula gitu. Makanlah katanya. Itulah Umar tuh. Antum memilih Umar Abu Bakar. Kata Umar, dalam kondisi ini kau menangis. Makan. Ini banyak makan, kita lapar nih. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan surah Takatsur. Ya Umar, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kepada thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang di hadapan kita ini nikmat ya Umar, ini akan ditanya. Makanya Allah mengatakan afala yanzuruna ila gimana itu? Tentang ayat falyanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat kepada makanan yang dimakannya. Sebagian para ulama mengatakan, apa sih yang akan ditanya Allah pada hari kiamat itu? Tentang apa saja selain nikmat. Pertama, dalam surah Al-Hijr ayat 92-93, yang akan ditanya pertama kali soal amalannya. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun.
Sungguh demi Rabb-Mu, kami akan bertanya kepada mereka semua terhadap amalan mereka. Ini pertama. Yang kedua, ditanya soal solatnya, karena ini amalan yang pertama dihisab pada hari kiamat. Awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatu, solatnya akan ditanya, karena ini yang menentukan amal yang lainnya. Yang ketiga, soal kehidupannya. Soal kehidupannya. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam untuk meniti titian itu sampai ditanya 4 perkara. Tentang umurnya, kemana habiskan, masa mudanya kemana dilampiaskan, ilmunya sudahkah diamalkan, hartanya dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Soal kehidupan. Kemudian juga yang keempat, nikmat yang ada pada badan kita. Pendengaran, penglihatan, penciuman, hati, akal, akan ditanya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Kemudian yang kelima, soal kepemimpinan. Presiden akan ditanya soal kepemimpinan kepada rakyatnya. Kepala rumah tangga akan ditanya soal kepemimpinan dia terhadap keluarganya. Bahkan diri kita akan ditanya soal kepemimpinan kepada badan kita sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Dan yang keenam, soal nikmat yang kita akan bahas di sini. Sebagian para ulama tafsir mengatakan, nikmat apa sebenarnya yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nikmat apa saja yang akan ditanya? Yang pertama, dan ini menurut Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, yang akan ditanya yang pertama, annahu as-sihhatu wal amn. Soal kesehatan dan keamanan. Ketika kita sehat, digunakan untuk apa kesehatan kita ini? Untuk ibadah kah, untuk selain ibadah? Keamanan juga sama. Negeri kita sedang aman, digunakan untuk apa ini keamanannya? Bersyukur atau kufur? Ini yang pertama. Annahu as-sihhatu wal amn. Yang kedua, annahu as-sihhatu wal faragh. Bukan hanya kesehatan tetapi waktu luang. Karena dua nikmat yang dilupakan manusia itu adalah sehat dan waktu luang. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun katsirum minhuma as-sihhatu wal faragh. Sehat dan luang waktu. Karena begini, ada orang sehat, bisa berangkat haji, tapi sibuk, tak jadi dia haji. Kenapa tak haji? Sibuk. Ini dia. Ada orang tak sibuk, masalahnya tak ada uang, nggak ada uang kan? Kenapa kau tak haji? Kan kamu nganggur gak kerja. Pakai apa kesananya? Kan gitu ya. Tapi ada yang diberikan dua-duanya, uang ada, tak sibuk pula dia, tak berangkat. Ditanya nih, kenapa kau tak berangkat? Maka ini juga akan ditanya ini, as-sihhatu wal faragh. Kemudian yang ketiga, annahu al-idraku bil hawasi sam' wal basar. Tadi sudah jelaskan, nikmat bisa mendengar dan bisa melihat. Ini akan ditanya ini, kemana diarahkan matamu dan kemana didengarkan telingamu? Untuk Quran kah, untuk musik kah? Untuk memandang yang halal kah, untuk memandang yang haram? Akan ditanya. Termasuk juga ba'du ma yut'imuhul insan wa yashrabu. Apa yang dimakan dan apa yang diminum, semua akan ditanya. Termasuk juga al-ghada wal asha. Makan pagi, makan siang pun akan ditanya. Termasuk juga as-sab'ul butun. Terlampau kenyang, itu akan ditanya. Banyak makan kenyang, itu akan ditanya tuh. Antum yang suka nambah-nambah makan rawon dua mangkok, 3 mangkok tuh, itu akan ditanya tuh. Kan itu. Masalahnya masuk juga tafsirannya ini. Orang yang kenyang-kenyang makan ya. Termasuk juga kullu ma taladzahul insan fid dunya min syai'in. Semua yang dianggap lezat manusia di dunia, semua akan ditanya. Adakah yang tidak ditanya? Ada. 3 perkara tidak akan ditanya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW ketika sahabat mengatakan, Rasul, lihat kami aja makan susah,
Apakah hanya makan aswadan? Aswadan itu istilah dari tamar, kurma kering dengan air putih. Masa kita makan kurma kering satu dengan air putih akan ditanya ya Allah, ya Rasulullah? Kata Rasul, ya akan ditanya. Kecuali 3 perkara. Tidak akan ditanya. Apa itu? Illa min salasin. Hirqati kaffi biha ar-rajulu awratahu, aw kisrati saddi biha jaw'atahu, aw hajarin yatadakhalu fihi minal harri wal qurri. Yang pertama, sepotong makanan hanya sekedar untuk menahan lapar. Yang kedua, secercik pakaian hanya sekedar untuk menutup aurat. Dan yang ketiga, kediaman hanya sekedar untuk menaungi dari panas dan hujan saja. Ini tidak akan ditanya. Artinya kalau kita makan ya sekedarnya, nggak akan ditanya. Ya, pakaian yang penting nutup aurat lah, selesai. Nggak usah yang macam-macam gitu ya, nggak akan ditanya. Ya kontrakan jadilah, yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak akan ditanya. Tapi kalau rumahnya sudah besar gitu ya, itu ditanya, itu jendela dari mana uangnya, itu pintu dari mana, itu tikar dari mana, itu semua akan ditanya. Ya. Kalau sudah berlebihan akan ditanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu dari kenikmatan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.